pertemanan yang sehat, healthy friendship. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada pertemanan yang tidak sehat dalam Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 jenis teman ini nggak baik, kata Mazmur 1 ayat 1. Yang pertama, orang fasik bicara orang yang tahu firman namun tidak melakukan, orang yang nggak punya iman. Yang kedua, orang berdosa. Yang ketiga, kumpulan pencemooh. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang fasik, kita akan sama dengan mereka. Pertemanan yang tidak sehat mencelakakan kita. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. 3 tips bagaimana memilih pertemanan yang sehat. Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 17 berkata gini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Teman yang baik adalah yang tidak meninggalkan kita di saat susah. Ada pepatah berkata, hard times show real friends. Teman terbaik ditemukan di masa sulit. Amsal 19 ayat 4 berkata gini, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Sedih sekali kalau kita punya sahabat yang justru ninggalin kita di saat susah. Teman yang baik itu menolong kita saat kita jatuh. Pengkhotbah 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya? Tentu waktu kita susah, kita berharap justru sahabat yang nolong kita. Karena orang lain yang hanya sekedar tahu kita, belum tentu mereka peduli kita. Hal yang paling penting untuk kita menilai sebuah hubungan itu layak atau tidak layak dipertahankan, justru di masa-masa sukar. Teman yang baik itu membangun dan menguatkan kita saat kita lemah, saat kita jatuh, bukannya malah mentertawakan kita. Yesaya 41 ayat 6 berkata gini, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Yang kedua, pertemanan yang sehat adalah yang tulus berteman tanpa kepentingan. Amsal 14 ayat 20. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Kita belajar berteman itu jangan hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Jangan sampai kita punya mental memanfaatkan kebaikan orang lain. Amsal 19 ayat 4. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Yang terakhir, teman yang baik, pertemanan yang sehat adalah teman yang berani menegur kita. Amsal 27 ayat 6 berkata gini, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Gitu ya. Artinya dia berani negur kita. Teman adalah cermin bagi hidup kita. Justru teman yang baik, mereka berani kasih tahu kita kesalahan kita. Mereka jadi cermin dalam hidup kita. Justru jangan buang teman-teman yang bisa negur kita. Kalau orang-orang yang cuma muji-muji, berusaha ngambil hati, itu malah yang bikin kita nggak maju. Kita mungkin terbangun secara semangat dan iman, tapi kita juga butuh teman-teman yang kasih tahu kita apa yang salah supaya kita perbaiki. Ada cara atau seni dalam menegur. Dalam pepatah bahasa Inggris, give correction in private, give praise in public. Artinya gini, kalau negur orang itu 4 mata. Kalau memuji boleh di depan umum. Kita nggak bisa negur sembarangan orang. Dan juga harus dengan motivasi hati yang benar. Motivasi hati ketika kita menegur haruslah untuk kebaikan, bukan untuk menghancurkan. Untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk mempermalukan. Teman yang baik itu tidak membicarakan kita di belakang, tapi menegur kita untuk kebaikan. Amsal 27 ayat 5 bilang, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Teman yang baik memberi nasihat tanpa niat jahat. Saat kita jatuh, sekalipun, katakan jatuh dalam dosa, teman yang baik itu mendoakan kita dan menasehati kita.
bukannya menceritakan kesalahan kita kemana-mana. Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Teman yang sungguh-sungguh mengasihi kita pasti akan mengampuni kita. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mari bijaksana memilih teman. Jangan habiskan waktu untuk orang-orang yang salah, karena waktu kita sangat berharga. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kami diberi hikmat, bijak, memilih pertemanan yang sehat. Teman-teman yang bisa menolong kami untuk bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Bertumbuh dalam iman kami, membawa kami kepada pengenalan dan takut akan Tuhan. Biar kiranya teman-teman kami jadi teman-teman yang membangun, mengkoreksi kami untuk kebaikan kami. Tolong kami Tuhan, karena waktu ini begitu terbatas. Hubungan menentukan masa depan, biarlah kami boleh bijaksana memilih komunitas kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.